Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan kakek Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Semoga kalian semua, wahai cucu-cucuku semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengaji ini kakek mulai, sebelum pelajaran ini kakek mulai, saya absen dulu ya. Ahmad Kausar, Muhammad Haidar, Muhammad Mahir, Muhammad Husni, Ummida Nairoz, Zainab Tusamma Salsabila, Lu'lu'ul Husna, Muhammad Hasanain, Muhammad Ali. Hadir semua ya, insyaallah. Semoga kalian semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ilmu fikih untuk anak-anak, utamanya untuk cucu-cucuku semua. Kitab yang saya gunakan adalah Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i Al-Juz'ul Awal. Mu'alifnya atau penulisnya adalah Umar Abdul Jabbar. Mengapa harus kitab ini? Karena kitab berbahasa Arab ini banyak digunakan di madrasah-madrasah diniyah dan di pondok-pondok pesantren. Mengapa kitab ini? Karena kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an yang ditulis oleh Syekh Abdul Jabbar ini adalah salah satu dari beberapa kitab yang membahas tentang hukum fikih bermadzhab Syafi'i, yaitu salah satu dari mazhab 4 Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih. Mengapa kitab ini? Karena kitab ini isinya mencakup beberapa pembahasan yang sering sekali, bahkan setiap hari harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti fardunya wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, bacaan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kitab ini oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang anaknya sudah kelas 4, 5, 6, SD atau MI, seharusnya kitab ini sudah mulai diajarkan sebagai persiapan anak-anak menjelang balik. Jadi begitu anak-anak masuk usia balik, anak-anak sudah paham dan mengetahui apa kewajiban agamanya yang harus diamalkan. Cara mengajar saya seperti di Madin atau pondok, saya akan bacakan teks Arabnya dulu, lalu saya maknani dengan bahasa Indonesia, lalu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, baru kemudian saya terangkan. Kalau kamu masih kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kalau kamu ikut ngaji, sebaiknya kamu beli kitabnya ya. Nggak usah iman-iman kitabnya diorek-orek. Kitabnya banyak dijual di toko online atau di toko-toko kitab di kotamu. Entah kalau yang di Thailand itu ada atau enggak, kalau enggak ada ya pesen dari Indonesia. Lalu catatlah dan tulislah makna-maknanya, kalimat-kalimatnya yang kamu belum tahu. Setelah mengikuti pengajian ini, cobalah kamu ulangi minimal 3 kali. Kalau bisa rutin kamu lakukan cara belajar seperti ini, tidak terasa khazanah perbendaharaan kosakata Arabmu akan meningkat tajam. Akhirnya kamu bisa membaca kitab gundul. Senang enggak kamu kalau bisa membaca kitab gundul?
Wah, seharusnya senang. Kalau kamu ingin mendalami agama, ya harus bisa baca kitab Gundul. Cucu-cucuku semua, semoga Allah melindungi kalian. Secara berkala, saya akan membuat tamrin atau ulangan untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap isi kitab ini. Soal-soal ulangan akan saya muat di website kami www.pondokburuh.id. Itu memang websitenya seperti itu, wes enggak apa-apalah. Madrasah Kampung Ilmu lewat YouTube ini insya Allah akan memberikan beberapa mata pelajaran dasar agama Islam yang idealnya diketahui oleh anak-anak sebelum balik. Sebelum mengaji, kamu harus niat dulu ya. Niat itu artinya hatimu menegaskan bahwa yang mendorong kamu belajar, yang mendorong kamu ngaji, tidak ada lain kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kamu dapat beribadah kepada Allah secara benar. Setelah niatnya ditoto, setelah ditata niatnya dengan benar, kemudian kamu baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu kakek kalau ngaji di madrasah Nahdlatus Suban sini dulu, sebelum mulai pelajaran baca ini Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Raditu billahi robba, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berikanlah padaku pengertian yang baik. Allahumma khrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Waftah alaina bima'rifatik wasahhil lana abwaba fadlik. Bukakanlah pada kami pengertian ilmumu dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha paling kasih dan paling sayang. Nah, ini doa ini hendaknya kamu baca setiap kamu mau belajar apa saja. Insya Allah cepat pinter nanti. Nah, sekarang kita masuk ke kitab ini, tidak usah saya baca muqaddimahnya, langsung saja kepada isi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ini singkatan dari kata soal. Kalau soal itu artinya pertanyaan. Mal islamu, ma apakah, al islamu Islam. Jim itu singkatan dari jawab. Jadi ada pertanyaan kemudian jawab. Huwa, dia maksudnya Islam. Ad-dinu itu agama. Allazi yang ba'asa, yang mengutus Allahu Allah bihi dengan membawa ad-din agama. Allah mengutus Sayyidana junjungan kita Muhammadan, yaitu Muhammad, shalla, semoga mencurahkan rahmat Allahu Allah alaihi atas Muhammad, wasallama, dan memberi kedamaian. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama itu
lihidayatin nasi, untuk memberi petunjuk kepada manusia, wa sa'adatihim, dan kebahagiaan manusia. Jadi terjemahannya, apa yang dimaksud dengan Islam? Jawab, Islam yaitu agama yang Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama itu untuk menunjukkan manusia dan untuk memberi kebahagiaan bagi manusia. Jadi agama itu tidak untuk ngangel-ngangel ke kamu. Agama itu tidak untuk membuat kamu susah, itu tidak. Agama itu tidak untuk menyusahkan kamu, tapi agama ini untuk membuat hidupmu bahagia. Misalnya kamu ditanya orang, siapa namamu? Jawab dengan tegas, namaku Ahmad Kausar, namaku Muhammad Mahir, namaku Zainab Tusamma Salsabila, begitu ya. Jadi kalau ditanya orang namamu, jawab dengan tegas. Nah kalau ditanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam. Apakah Islam itu? Jangan kok dijawab, mbuh aku ora ngerti ya, pokoknya aku agamane Islam kok. Tapi Islam iki apa, mbuh aku ora ngerti ya. Wow, jangan begitu. Kamu orang Islam harus tahu apakah Islam itu. Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang agama itu dari Allah untuk memberi petunjuk hidup. Jadi agama itu untuk memberi petunjuk hidup kepada manusia agar mereka manusia itu bahagia. Ngono ya, Muhammad Haidar, kalau ditanya apa itu Islam, jawab seperti itu. Jawab seperti itu dengan tegas dan penuh kebanggaan. Kamu jangan malu-malu menampakkan keislamanmu. Jawab seperti itu. Kamu jangan malu menampakkan keislamanmu. Ana muslimun. Aku orang Islam. Nah kalau ditanya agama, agama itu apa toh? Agama itu aturan hidup. Jadi hidup itu harus diatur. Dan ngaturnya itu harus pakai Islam. Kalau aturannya nggak pakai Islam itu hidupnya tersesat, hidupnya tidak bahagia. Jadi saya ulangi, kalau ada orang tanya kepada kamu, apa sih agama itu? Agama adalah aturan hidup. Kenapa hidup itu butuh aturan? Karena kalau hidup itu tidak ada aturannya, maka hidup orang itu akan menderita. Jangankan kok hidup, misalnya jalan raya itu tidak ada yang ngatur, ya mobil-mobil itu akan tabrakan. Nah hidup itu ya seperti itu, kalau tidak ada yang mengatur maka hidup manusia itu seperti binatang. Nah aturan yang terbaik adalah Islam. Mengapa kok Islam? Karena Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sampai di sini dulu cucu-cucuku sayang. Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakekmu Muhammad Ajib.